Arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat Selasa malam terpantau macet parah. Kemacetan akibat adanya pemeriksaan kendaraan di pos penyekatan perbatasan Karawang Bekasi. Kemacetan kendaraan ini mulai terpantau di Jalan Lingkar Tanjung Pura dan Jalan Bypass Karawang, Jawa Barat. Kemacetan ini merupakan imbas dari checkpoint atau penyekatan yang dilakukan petugas di perbatasan Karawang Bekasi. Antrean kendaraan pun mengular hingga 3 km dari titik penyekatan. Kendaraan yang terjebak macet ini sebagian besar yang akan melakukan perjalanan kembali ke Jakarta. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Namun ada pula truk dan sepeda motor yang melintas di jalur arteri. Diprediksi kemacetan di jalur arteri Karawang, Jawa Barat akan terus terjadi seiring masih banyaknya pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Ya, ini memasuki hari ketiga, petugas gabungan memeriksa kendaraan pemudik dari arah Garut dan Sumedang. Selasa malam, sejumlah kendaraan yang tidak memiliki surat izin keluar masuk Jakarta terpaksa diputar arah. Pemeriksaan ini dilakukan di gerbang tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Petugas menyekat kendaraan pemudik yang hendak kembali ke DKI Jakarta. Penumpang kendaraan yang kedapatan tidak memiliki surat izin keluar masuk diputar arah, dan dari pemeriksaan semalam ada 10 kendaraan yang terjaring pemeriksaan. Ya, kita akan langsung pantau bagaimana kondisi terkini di wilayah Jawa Barat ya. Ini bersama rekan kami di sana ada Denny Swastika. Selamat pagi Denny, kondisi terkini di sana seperti apa dan juga bagaimana kemudian mekanisme pemeriksaan untuk surat izin keluar masuk? Pak, lihat kamera Pak ya. Ya baik, selamat pagi Gina, Vita dan juga Bayu. Kondisi terkini di tempat yang mengabarkan, dan tepatnya saya ini berada di persimpangan jalur dari Bandung menuju ke arah Jakarta dan dari Bandung menuju ke arah Cirebon, ataupun ini titik pertemuan antara perbatasan dari Purwakarta dan juga dari Karawang. Untuk kondisi terkini, jika kita tampilkan langsung bahwa kondisi arus lalu lintas hingga saat ini masih berjalan normal, di mana jika dilihat dari pagi hari tadi gitu, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Namun ini masih bisa terjadi kemungkinan lagi lonjakan arus lalu lintas yang terjadi di jalur ini jika melihat kondisi pada seperti hari kemarin. Dan untuk mengetahui seperti apakah sebenarnya mekanisme yang akan dilakukan jika nantinya terjadi antrian kendaraan akibat dari dampak pengaturan checkpoint di titik kilometer 47, saya tidak sendiri, melainkan saya sudah dengan Kanit Pejar dari Tol Cipularang dengan Ibda Bagus. Selamat pagi Pak Bagus. Selamat pagi Pak Bagus, mungkin pertanyaan pertama, kita melihat kondisi saat ini termasuk dalam konteks yang normal, apakah masih terjadi keramaian atau kepadatan untuk arus lalu lintas di sekitaran Tol Cipularang ini? Baik, untuk kondisi saat ini, untuk situasi arus lalin kita pantau sama-sama bisa kita lihat. Situasinya masih landai-landai saja, belum terlihat terjadinya penampakan arus balik yang mengarah ke Jakarta untuk saat ini. Namun kemarin bisa kita lihat bersama cukup padat sekali untuk kendaraan yang memasuki DKI Jakarta, sehingga kami di sini dari Satuan PJR Tol Cipularang Korlantas Polri melakukan pengalian arus yang tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat sesuai yang dianjurkan pemerintah, seperti surat SIKM, surat tugas, surat kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Kami putar balikan keluar ke Dauan untuk kembali lagi ke rumahnya, seperti itu. Tadi kan pengalihan arus akan dilakukan jika memang ada kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki persyaratan-persyaratan gitu untuk masuk ke wilayah DKI Jakarta. Namun bagaimana Pak, jika misalnya seperti kemarin kita sempat mengetahui bahwa terjadi kepadatan yang diakibatkan dengan adanya antrian titik checkpoint yang terjadi di kilometer 47. Nah ini rekayasanya seperti apa? Apakah akan dilakukan lagi sistem tutup gerbang tol lagi, atau mungkin ada skenario lain begitu berkenaan hal tersebut? Ya. Kita
tentunya akan melihat situasi yang dari kilometer 47. Kalau memang kilometer 47 mengalami kepadatan dan berdampak ke tol Cipularang ini, kita akan melakukan rekayasa lagi. Rekayasa ya kita keluarkan lagi ke Dawan, seperti biasa kita keluarin ke Dawan, yang tidak memenuhi syarat tidak diizinkan masuk ke tol Jakarta, seperti itu. Sejauh ini hingga ke pagi hari ini ada berapa unit kendaraan Pak yang sudah ataupun yang tidak memenuhi syarat sehingga harus dikeluarkan melalui gerbang tol Dawan tersebut? Kalau untuk pagi ini mungkin belum begitu kelihatan, cuma kalau yang kemarin kurang lebih sekitar hampir mencapai 200 kendaraan lah yang kita alihkan, kurang lebih seperti itu, 200 kendaraan yang kita alihkan untuk berputar balik melalui keluar tol Dawan. Nah, mudah-mudahan mungkin diperkirakan untuk hari ini masih terjadi kepadatan. Nanti kita akan mempersiapkan personil kita lagi untuk melakukan penutupan di arah Jakarta ini, melakukan pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat tetap kami alihkan. Dari 200 tersebut, ini didominasi apakah oleh kendaraan pribadi saja, apa ada juga kendaraan-kendaraan umum yang memang nekat tidak memenuhi syarat untuk masuk ke wilayah DKI Jakarta atau seperti apa? Dari hasil temuan kami yang di lapangan, itu yang kami persilakan. Tapi apabila tidak bisa menunjukkan hal-hal tersebut, kita alihkan untuk berputar balik. Baik, terima kasih Pak Ibda Bagus atas informasi dan waktunya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Baik, itulah Ginavita sedikit perbincangan kami dengan Kanit PJR Tol Cipularang yang hingga saat ini mengatakan memang untuk kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini terpantau ramai lancar, dan khususnya memang untuk kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki SIKM atau surat izin keluar masuk DKI Jakarta ini tidak diperkenankan untuk memasuki ke wilayah DKI Jakarta. Dan nantinya dari para petugas pun jika melihat ada kendaraan-kendaraan yang tidak bisa menunjukkan surat tersebut, maka akan diputar arahkan atau diputar balikan ke daerahnya masing-masing ataupun melalui ke jalur arteri, tepatnya di jalur pintu tol Dawan ini. Dan hingga saat ini sudah tercatat ada kurang lebih sekitar 200 kendaraan yang sudah diputar balikan, dan di mayoritas adalah kendaraan-kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang bersifat pribadi yang nekat untuk memasuki ke wilayah DKI Jakarta, tidak memiliki surat izin keluar masuk DKI Jakarta. Dan jika kita melihat lagi kondisi arus lalu lintas terkini di tempat saya mengabarkan, itu kondisi arus lalu lintas memang masih dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan pribadi maupun kendaraan-kendaraan bertonase besar yang melintasi di titik tepatnya di perbatasan antara Karawang dan Purwakarta ini. Dan untuk tonase besar ini adalah merupakan kendaraan-kendaraan yang membawa bahan logistik gitu, sehingga mereka masih diperkenankan. Namun khususnya untuk kendaraan-kendaraan pribadi ini nantinya akan dilakukan pemeriksaan, salah satunya adalah di titik checkpoint di kilometer 47 berkenaan dengan berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh para pengendara khususnya untuk memasuki wilayah DKI Jakarta. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan, Ginavita dan juga Bayu, kami kembalikan kepada Anda di Jakarta. Ya, Denny Swastika mengabarkan langsung dari wilayah Karawang, Jawa Barat. Itu tadi rekan-rekan kami sudah menyampaikan beberapa informasi terbaru kondisi fakta di lapangan mengenai penyekatan. Nah, berbicara soal fakta terbaru, ada wacana yang dilontarkan mengenai new normal. Indonesia bersiap menghadapi new normal. Nah, lalu seperti apa nanti penerapannya, mekanismenya, apakah kondisi sekarang sudah siap untuk ikut beradaptasi dalam kondisi new normal ini? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi.